Tapi sebelum saya izinkan saya memberitahu beberapa peraturan yang harus sobat jaga taati ya. Yang pertama, saya mohon untuk tetap duduk di tempat duduk yang kami sediakan dan jangan berdiri. Yang kedua, kami mohon untuk tidak mencoba meraih satwa kami atau menangkap satwa kami ketika nanti terbang di atas kepala Anda. Yang ketiga, dimohon juga untuk tidak makan atau minum ketika acara sedang berlangsung. Dan yang terakhir, kami mohon untuk tidak menyalakan flash ketika hendak memfoto atau memvideo satwa kami, karena akan mengganggu konsentrasi satwa kami. Baik, bisa langsung kita mulai? Bisa. Bisa? Bisa. Yang semangat dong, bisa? Bisa. Langsung kita mulai. Yang pertama, kita akan langsung berkenalan dengan satwa-satwa yang berasal dari Indonesia bagian timur atau Wallacea Sahul. Langsung saja kita panggil Kak Gunawan dan sepasang Nuribayan. Itu tadi. Oke, masih berkenalan dengan satwa dari Wallacea Sahul. Di sebelah kanan kita juga punya kakak tua raja yang dipegang oleh Kak Mardi. Oke, langsung saja. Nah, Sobat Jagat, yang dipegang oleh Kak Eka ini merupakan sepasang Nuribayan ya. Nuribayan sendiri penyebarannya akan kita jumpai di Maluku dan juga Papua. Di alamnya, Nuribayan ini biasa memakan buah-buahan yang manis. Nuribayan sendiri untuk membedakan jantan dan betinanya sangat-sangat mudah nih Sobat Jagat. Kita hanya cukup melihat warna yang ada pada bulunya. Untuk Nuribayan dengan jenis kelamin jantan adalah burung Nuribayan yang memiliki warna hijau dengan paruh orange. Sedangkan Nuribayan yang betina mereka memiliki warna merah dan juga paruh yang hitam. Nah, keunikan atau fakta lain dari Nuribayan adalah mereka memiliki pita suara yang unik dan tingkat kecerdasan yang tinggi. Maka dari itu, burung Nuribayan juga mampu menirukan suara-suara yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang dipegang oleh Kak Mardi ini adalah jenis kakak tua raja nih Sobat Jagat. Kakak tua raja sendiri merupakan jenis atau spesies kakak tua terbesar yang ada di Indonesia. Nah, kakak tua raja juga akan kita jumpai penyebarannya di Pulau Papua nih Sobat Jagat. Burung kakak tua raja identik dengan warnanya yang hitam, jambulnya tinggi, serta pipinya yang merah. Nah, pipinya yang merah bukan berarti menandakan dia sedang malu nih Sobat Jagat. Tapi pipi yang merah itu bisa kita jadikan sebagai indikator untuk melihat kesehatan. Kenapa? Karena ketika pipinya sedang merah, itu menandakan atau menunjukkan bahwa kesehatan dan juga moodnya sedang baik. Di alamnya sendiri, burung kakak tua raja ini biasa memakan buah-buahan atau biasa juga memakan biji ketapang dan juga buah palem. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Kak Gunawan dan Kak Mardi. Dadah. Oke, kita masih akan berkenalan dengan satwa yang berasal dari Wallacea Sahul atau Indonesia bagian timur. Satwa selanjutnya adalah satwa yang unik. Dia sangat kecil tapi memiliki kelebihan di mana saat dia berbunyi seperti saat orang sedang tertawa. Langsung saja kita panggil. Kira-kira dari mana keluarnya? Oke, silakan Kak Wahid. Oke, langsung saja Kak Wahid diperkenalkan. Nah, Sobat Jagat, yang dipegang oleh Kak Wahid ini adalah burung kokabura. Jangan tertipu dengan ukurannya ya, walaupun kecil burung ini sangat-sangat setia. Kenapa? Karena burung ini hanya memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya. Burung kokabura sendiri, penyebarannya akan kita jumpai di Papua bahkan sampai di Australia ini. Di alamnya, burung kokabura biasa memakan serangga, bahkan tidak terpungkiri mereka biasa memakan mamalia kecil seperti tikus. Seperti yang tadi saya bilang, keunikan dari kokabura sendiri adalah ketika dia bersuara seperti orang sedang tertawa. Silakan Kak Wahid tunjukkan kepada Sobat Jagat semua. Wah, sangat happy ya Kak Wahid ya kokaburanya ya. Oke, seperti itu ya keunikan dari kokabura. Terima kasih Kak Wahid dan Kliwon. Oh, namanya Kliwon. Serem, tapi aslinya lucu ya dan mengemaskan. Kliwon. Oke, sekarang setelah kita berkenalan dengan satwa yang berasal dari Wallacea Sahul atau Indonesia bagian timur, sekarang kita akan pindah ke Indonesia bagian barat atau Greater Sunda. Nah, satwa selanjutnya adalah mereka biasa memiliki paruh yang besar nih. Kira-kira satwa apa ya?
Ada yang tahu? Kira-kira satwa apa? Langsung saja kayaknya kita panggil ya. Satwa selanjutnya kita beri nama Rhino. Kita panggil sama-sama setelah hitungan ketiga. Siap? Siap. Siap? Oke, gitu dong, semangat. Langsung ya. Kita panggil 1, 2, 3. Rhino. Di mana Rhino? Rhino. Oke, itu dia. Kita panggil 1, 2, 3. Oke, beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Rhino. Nah, Rhino adalah jenis rangkong badak nih Sobat Jagat. Penyebarannya, kita akan menjumpai rangkong badak ini di Pulau Kalimantan. Kenapa dia diberi nama sebagai rangkong badak? Karena nanti ketika dia dewasa dan berjenis kelamin jantan, akan tumbuh cula pada atas paruhnya. Di alamnya sendiri, rangkong badak ini biasa memakan buah-buahan dan tidak menutup kemungkinan di alamnya mereka biasa memakan burung-burung kecil ataupun mamalia kecil seperti tikus, bahkan mereka biasa memakan kepiting. Nah, sebutan lain dari rangkong ini adalah mereka biasa juga sebut sebagai petani hutan. Kira-kira ada yang tahu kenapa mereka disebut sebagai petani hutan? Coba, kira-kira siapa yang tahu? Boleh jawab. Ayo coba apa? Kenapa mereka disebut sebagai petani hutan? Karena mereka menyebarkan biji dari buah-buahan yang mereka makan nih. Dan juga, kenapa? Karena mereka tidak mampu mencerna biji tersebut. Sehingga, saat mereka mengeluarkan kotoran masih terdapat biji tersebut yang jatuh ke tanah, lalu lambat laun akan tumbuh menjadi tanaman atau tumbuhan baru. Maka dari itu, burung-burung rangkong atau burung enggang disebut juga sebagai petani hutan. Boleh dong beri tepuk tangannya untuk sang petani hutan. Terima kasih Rhino. Oke, langsung saja nih. Biar lebih semangat, saya punya yel-yel nih Sobat Jagat. Nanti ketika saya bilang GSN, Sobat Jagat harus berteriak dan mengikuti lalu bilang Jagat Satwa Nusantara. Siap? Siap.